Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanti Novika Osaren dari semester 1 Prodi Manajemen Dakwah Lokal B, jurusan Dakwah, Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tahsin Quran yang berjudul Al-Quran dan Keutamaannya. Apa itu? 1. Al-Quran dan Keutamaannya. A. Pengertian. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Makkah, Madinah, sejak tahun 1610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad SAW tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja Qur'ah yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali. Salah satu tercantumnya dalam surat At-Taubah ayat 111 yang berbunyi Niyanina fasuhamu nillahu saturahmiyanilahumma. B. Posisi dalam Islam. Al-Quran dalam Islam. 1. Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Disiplin ilmu yang bersumber dari Al-Quran diantaranya itu ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, ilmu pendidikan Islam. 2. Al-Quran sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah, tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan atau pikiran Nabi. 3. Kitabul Naba wal Akbar atau berita dan kabar, yang artinya Al-Quran merupakan kabar yang dibawa Nabi yang datang dari Allah dan dibesarkan kepada manusia. 4. Minjahul ajah atau pedoman hidup. 5. Sebagai salah satu sebab masuknya orang Arab ke agama Islam pada zaman Rasulullah dan masuknya orang-orang yang sekarang akan datang. 6. Al-Quran sebagai sesuatu yang bersifat abadi. 7. Al-Quran sebagai sumber hukum. 9. Al-Quran disampaikan Nabi Muhammad SAW secara lisan, artinya baik lafaz ataupun maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Al-Quran termaktub dalam mushaf, artinya bahwa setiap wahyu dan lafaz dan maknanya berasal dari itu termaktub dalam mushaf atau telah dibukukan. 11. Agama Islam dengan Al-Quran membuka lebar-lebar mata manusia agar menyadari jati diri dan hakikat hidup di muka bumi. C. Hukum membaca Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 49 dan firman-Nya, Royaka kitabi min iyyaka uhiyamawanu. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu atau Al-Quran. Juga firman-Nya tentang Nabi Muhammad SAW. Bacalah Al-Quran sesungguhnya dia datang memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Seharusnya seorang muslim itu menjauhi dan meninggalkannya dari memutuskan hubungan dengannya, walaupun dengan cara apapun bentuk meninggalkan itu, yang telah disebutkan oleh para ulama dalam menafsirkan makna hajrul Quran. D. Keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslimin. Oleh karena itu, ada banyak keutamaan membaca Al-Quran bagi seorang muslim yang mengerjakannya. Selain akan mendapatkan pahala, tentunya ada banyak
kebaikan lain yang dimiliki Al-Quran. Setiap huruf yang akan diberikan satu kebaikan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca huruf dan kitabul Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kelebihan dilipatkan pada 10 semisalnya. Selain itu, ada juga keutamaan membaca Al-Quran, yaitu 1. Keutamaan mempelajari dan mengerjakan. 2. Keutamaan menghafal dan kadang membacanya. 3. Diberi pahala yang berlimpah. 4. Memberi syafaat akhirat. 5. Dapat menenteramkan diri. 6. Dikaruniakan hati yang bercahaya. 7. Memberi kedudukan yang tinggi di surga. 8. Seperti bersedekah. 9. Cahaya yang menjadi petunjuk. 10. Menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. 11. Yang terbatas pun mendapatkan pahala. 12. Diberi balasan terbaik. Pengertian hukum ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid merupakan bagian dari ilmu Al-Quran yang perlu dipelajari. Mengingat ilmu berkaitan dengan bagaimana seorang dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sebagai ilmu tajwid dapat dipelajari sendiri karena mempunyai syarat-syarat ilmiah seperti adanya tujuan, fungsi, objek, serta sistematik sendiri. Ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat, mad, dan sebagainya, misalnya tahrik, tahlim, dan selain keduanya. Pada pengertian ilmu tajwid itu dijelaskan bahwa ruang lingkup tajwid berkenaan dengan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan bagaimana tata cara melafalkan huruf tersebut sebaik-baiknya. Apakah ia dibaca panjang, tebal, tipis, berhenti, terang, berdengung, dan sebagainya. Jika huruf tersebut dilafalkan sebagai tata caranya, maka fungsi tajwid sebagai ilmu perbaiki tata cara membaca Al-Quran yang terpenuhi dan menyelamatkan pembaca dari perbuatan yang diharapkan. Pada firman Ar-Tartilan sebenarnya dalam tersebut mempunyai dua makna. Satu, makna hisaiyah, yaitu dalam pembacaan Al-Quran diharapkan tenang, pelan, tidak tergesa-gesa, diseluarkan dengan banyak bertempat di tempat yang baik, tata cara lain yang berhubungan dengan segi indrawi atau penglihatan. 2. Hadis mu'azzin. 2. Makna makawi, yaitu dalam membaca Al-Quran diharuskan dengan ketentuan tajwidnya, baik berkaitan dengan makhraj, sifat, mad, waqaf, dan sebagainya. Makna kedua inilah yang pernah dinyatakan oleh Khalifah Ali bin Khalid. Baiklah, di situ adalah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.